Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 2 kelas 2 FPT yang beranggotakan saya Airin Aprilianti dan rekan saya Viola Nafisa dan Rehan Fadila. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word dan byte yang disebut alamat CPU, mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Menurut kesimpulan saya sebagai pemakalah, memori adalah bagian penting dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang diproses. Memori utama atau RAM memiliki kecepatan akses yang cepat tetapi bersifat sementara. Sedangkan memori sekunder menyimpan data secara permanen dengan kecepatan akses yang lebih lambat. Manajemen memori berperan penting untuk mengoptimalkan penggunaan memori, mencegah konflik, dan meningkatkan kecepatan akses data. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Viola Nafisa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu ruang alamat logika dan fisik. Kita akan membahas tentang apa perbedaan antara ruang alamat logika dan ruang alamat fisik, atau dikenal dengan logical address dan physical address. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga dengan alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik, diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Nah, jadi gini, setiap proses yang akan disimpan dalam memori, maka proses tadi itu akan mempunyai dua ruang alamat. Yang pertama adalah ruang alamat logika, dan yang kedua adalah ruang alamat fisik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pada saat program berada di CPU, program tersebut memiliki alamat logika. Kemudian oleh MMU atau Memory Management Unit memetakan menjadi alamat fisik yang akan disimpan di dalam memori. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logic address, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Rehan Fadila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu teknik swapping. Teknik swapping merupakan sebuah proses untuk mengatasi kekurangan memori fisik, di mana jika melakukan swapping harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Agar teknik swapping ini dapat berjalan lebih efisien, sebaiknya proses yang di swapping hanyalah proses-proses yang benar dibutuhkan sehingga dapat mengurangi waktu swapping. Oleh karena itu, sistem harus selalu melakukan perubahan apapun yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan terhadap memori. Disinilah sebuah proses memerlukan fungsi sistem call, yaitu untuk memberitahukan sistem operasi kapan ia meminta memori dan kapan membebaskan ruang memori tersebut. Swapping adalah proses memindahkannya suatu program atau proses dari memori utama atau yang biasa kita sebut sebagai RAM
ke penyimpanan sekunder seperti hard disk, dan kemudian mengembalikannya ke memori utama saat diperlukan. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi proses lain yang sedang membutuhkan memori agar dapat berjalan tanpa gangguan. Sebagian besar waktu swapping adalah waktu transfer. Sebagai contoh, saya akan membacakan ilustrasi sebagai berikut. Sebuah proses penggunaan memiliki ukuran 5 MB. Kecepatan transfer data sebesar 20 MB per detiknya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB tersebut dari atau ke dalam memori adalah sebesar 5000 KB atau 250 Mbps. Mekanisme dari swapping sendiri yaitu ketika memori utama penuh dan ada proses baru yang diperlukan dijalankan, sistem operasi akan memilih proses yang sedang tidak aktif untuk dipindahkan ke penyimpanan sekunder. Kemudian proses yang dipindahkan ke penyimpanan sekunder ini disebut sebagai proses swapped out. Ketika proses tersebut kembali diperlukan, sistem akan memuatnya kembali ke memori utama dan menyelesaikannya dari titik terakhir sebelum dipindahkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi swapping, yaitu yang pertama kecepatan transfer data, yaitu semakin cepat hard disk atau SSD, semakin cepat pula proses swapping terjadi. Yang kedua, ukuran proses. Proses yang lebih besar memerlukan waktu lebih lama untuk dipindahkan ke penyimpanan sekunder dan dikembalikan ke memori utama. Yang ketiga, frekuensi swapping. Jika swapping terjadi terlalu sering, maka sistem bisa menjadi lambat karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk memindahkan data daripada menyelesaikan proses. Keunggulan dari swapping sendiri dapat menyelesaikan tracing, yaitu kondisi di mana terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk memindahkannya daripada menjalankan. Yang kedua, membutuhkan strategi pengelolaan yang baik agar swapping tidak membebani sistem terlalu berat. Membutuhkan waktu tambahan untuk membaca dan menulis proses dari atau ke penyimpanan sekunder yang dapat memperlambat sistem. Teknik swapping di atas dapat disimpulkan bahwa swapping adalah teknik yang sangat berguna dalam manajemen sistem memori operasi, terutama untuk mengatasi keterbatasan memori fisik. Namun agar efisien, sistem harus mengontrol proses swapping dengan baik agar tidak menyebabkan tracing dan mengoptimalkan kecepatan transfer data. Sekian penjelasan dari materi 3. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.